Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Wena dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan judul gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 meter sampai 1 mm atau dengan frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Gelombang ini merupakan gelombang radio, tetapi panjang gelombangnya lebih kecil dari gelombang radio biasanya. Panjang gelombangnya termasuk ultrasound atau sangat pendek, sehingga disebut gelombang mikro. Gelombang mikro dapat melalui atau melewati benda, material yang mempunyai sifat dielektrik atau perlawanan arus listrik yang kecil, serta mempunyai sifat dielektrik besar, seperti makanan dan benda yang mempunyai permukaan berwarna gelap. A. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Gelombang ini dikatakan transversal apabila arah getaran yang dirambatkan tegak lurus terhadap arah rambatannya. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah penapisan arah getar medan listrik atau medan magnet, sehingga hanya satu arah saja yang diloloskan. Oleh karena itu, setelah terjadinya penapisan, intensitas gelombang elektromagnetik turun. Yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refraksi. Sebagaimana cahaya, gelombang elektromagnetik juga mengalami pemantulan sesuai dengan hukum Snellius yang mengatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kelima, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Pembiasan juga dialami oleh gelombang elektromagnetik. Indeks biasa bergantung pada bahan medium yang dilalui dan panjang gelombangnya. Hukum Snellius berlaku pula bagi pembiasan gelombang elektromagnetik. Yang keenam, gelombang elektromagnetik dapat interferensi. Yang ketujuh, gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan atau difraksi. Yang kedelapan, arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. Yang kesembilan, merambat lurus dengan kecepatan konstan C. B. Permasalahan. Bagaimana gelombang mikro dapat digunakan untuk pemanasan atau microwave oven? Gambar ini merupakan gambar microwave oven. Gambar tersebut atau microwave oven menggunakan gelombang mikro dalam band frekuensi ISM sekitar 2,45 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah objek, maka akan muncul kesan pemanasan pada objek tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas dalam selang waktu yang semakin singkat. Pemanasan dengan gelombang mikro mempunyai kelebihan, yaitu pemanasan lebih merata,
karena bukan mentransfer panas dari luar, tetapi membangkitkan panas dari dalam bed tersebut. Pemanasan ini disebut bersifat selektif, artinya tergantung dari dielectric properties bahan. Hal ini dapat menghemat energi untuk pemanasan. Misalnya dipakai untuk pemanasan bahan untuk bodi mobil, maka chamber untuk pemanasan tidak akan panas, tapi bodi mobil akan panas sesuai dengan yang kita inginkan. Energi gelombang mikro mengguncang molekul-molekul air dalam makanan. Molekul yang bergetar akan memiliki energi kalor lebih besar, sehingga molekul-molekul menjadi lebih panas. Yang ke-C, pemanfaatan dalam teknologi. Manfaat gelombang mikro. Yang pertama, untuk pemanas microwave. 2. Untuk menganalisis struktur atomik dan molekul. 3. Dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Yang keempat, dapat digunakan pada rangkaian televisi. Yang kelima, untuk komunikasi radar. Yang keenam, menentukan posisi suatu objek. 7. Gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, memandu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Yang 8. Memanaskan benda. Dengan memberi radiasi gelombang mikro pada benda tersebut, alat ini, microwave oven, berada dalam oven, akan dikenai radiasi gelombang mikro menjadi panas dalam waktu singkat. Yang ke-9, mengobati pasien penderita kanker atau tumor. Gelombang mikro dipancarkan tepat di tumor dalam tubuh sehingga terjadi efek pemanas dan akhirnya sel kanker dan tumor dapat hancur. Yang ke-10, sebagai media komunikasi. Memiliki frekuensi tinggi mengirim data dalam jumlah besar. Panjang gelombang pendek merambat relatif cepat, contohnya Wi-Fi dan Bluetooth. Yang ke-D, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, gelombang mikro adalah bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang mulai dari 1 meter sampai 1 mm atau dengan frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Sifat-sifat gelombang mikro. A. Transmisi dapat melalui material yang bersifat dielektif atau perlawanan arus listrik yang kecil. B. Refleksi atau pemantulan banyak dipantulkan bisa mengenai permukaan logam atau berwarna cerah. C. Absorpsi penyerapan gelombang mikro diserap oleh material yang mempunyai sifat dielektrik yang benar. Gelombang mikro dapat dimanfaatkan untuk pemanasan microwave, komunikasi radar, membantu pendaratan pesawat, komunikasi, dan lain-lain. Energi gelombang mikro mengguncang molekul-molekul air dalam makanan. Molekul yang bergetar memiliki energi kalor besar sehingga menjadi lebih panas. Saran dari makalah ini semoga dapat bermanfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Daftar pustaka. Ini merupakan daftar pustaka yang saya cari melalui buku paket fisika kelas 12 maupun melalui media internet. Cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.